Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammad rasulullah, amma ba'du. Sahabat Jernih Hati TV yang dimuliakan oleh Allah, semoga nikmat dan rahmat Allah senantiasa terlimpah curahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik besar maupun kecil, banyak maupun sedikit. Jadi apapun selalu syukuri. Sahabat Jernih Hati TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankan saya melalui channel Jernih Hati TV ini untuk sedikit berbicara tentang konsep manajemen dalam ilmu nahwu. Mungkin bagi sebagian orang terasa tidak ada hubungannya. Apa hubungannya konsep manajemen dengan ilmu nahwu? Oke, sahabat semuanya, tonton, simak sampai durasi full agar tidak terpotong dan terjadi mispersepsi, misunderstanding tentang apa yang saya sampaikan. Maka tonton sampai penuh. Sahabat setia Jernih Hati TV yang dimuliakan oleh Allah, setiap santri yang pernah mondok pasti belajar ilmu nahwu, dan materi dasar sampai materi yang tertinggi bab pertama selalu diawali dengan bab kalam, ya. Jadi kalau kita ngaji jurumiyah itu kalimat pertama yang diucapkan terkait dengan bab kalam ini adalah al-kalamu wal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i, gitu. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kalam adalah lafadz al-murakkab yang tersusun, yang tertata dengan masing-masing jabatan dalam struktur kalimat itu, dalam struktur kalam itu. Al-mufidu yang jika diucapkan, yang jika ditulis itu memahamkan. Jadi berfaedah, artinya memahamkan. Dan ketika diucapkan dan ketika ditulis itu bil wad'i, dengan disengaja. Nah, di sini yang saya maksud dengan konsep manajemen kita kaitkan dengan ilmu nahwu, sahabat semuanya. Oke, kita uraikan satu persatu. Tapi jangan lupa untuk memberikan like, memberikan komentar yang konstruktif, komentar yang membangun, komentar yang baik. Nanti di akhir video, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bagikan. Insya Allah bermanfaat. Oke, kita lanjutkan, sahabat setia Jernih Hati TV yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalam kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan kalimat, ya. Jadi lalu apa hubungannya dengan teori manajemen? Gini, sahabat setia. Yang pertama, lafadz. Dalam bahasa Arab, lafadz itu, kalam itu minimal terdiri dari dua lafadz. Kalam minimal terdiri dari dua lafadz. Artinya apa? Bahwa sebuah organisasi, sebuah komunitas, sebuah kelompok tidak akan disebut organisasi, tidak akan disebut kelompok, tidak akan disebut apapun termasuk komunitas jika hanya terdiri dari satu orang. Organisasi apapun bentuk organisasinya, apakah itu organisasi sosial kemasyarakatan, apakah itu organisasi profesi, apakah itu sebuah unit-unit perkantoran misalnya, maka tidak mungkin
Kesuksesan tidak mungkin ditentukan hanya oleh satu orang. Pasti butuh orang lain, pasti butuh tim. Maka tidak bisa dikatakan one man show, hanya satu orang yang unjuk gigi, hanya satu orang yang unjuk kemampuan. Tidak. Ibarat tim sepak bola, siapapun yang berhasil memasukkan bola ke gawang lawan, bukan berarti dia sendiri yang bekerja. Pasti membutuhkan orang lain. Itu artinya. Jadi kalam itu tidak mungkin hanya terdiri dari satu lafaz. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat itu tidak mungkin hanya terdiri dari satu kata. Pasti membutuhkan kata yang lain, sesuai dengan jabatan struktur kalimatnya. Jadi itu, sahabat setia Jernih Hati TV yang dimuliakan oleh Allah. Jadi jangan pernah kita merasa hebat, sendirian. Tidak. Kita berbicara organisasi, berbicara manajemen, kesuksesan itu selalu diraih bersama-sama. Teamwork, tim kerja, pasti. Jadi tidak ada one man show. Tidak ada, pasti tim. Itu yang pertama. Yang kedua, lafadz al-murakkabu, yang ditata, yang disusun berdasarkan jabatannya masing-masing. Jadi kalau di dalam kalimat itu ada subjek, predikat, objek, dan lain sebagainya, termasuk kata keterangan dan lain sebagainya. Di dalam kalam ada yang menjadi fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih, dan yang lain-lain. Ada mubtada, ada khobar. Nah, masing-masing ini melakukan tugasnya sendiri-sendiri. Tidak overlap, tidak tumpang tindih. Jadi masing-masing sesuai dengan job deskripsinya. Jika masih kacau, job deskripsinya masih terjadi overlap, masih terjadi tumpang tindih, berarti tidak al-murakkab. Ini kan penting kita pahami. Di organisasi apapun, jika terjadi overlap job description, pasti terjadi kekacauan manajerial. Itu pasti. Jadi, ini harus kita pahami ini. Jika kita terlibat dalam sebuah organisasi, misalnya di lingkungan pendidikan, di sekolah, di madrasah, di kedinasan, di kantor-kantor, di pemerintahan, sampai dengan yang level yang paling rendah, misalnya tingkat RT, atau dimanapun jika itu melibatkan organisasi, pasti ada jabatannya masing-masing, pasti punya tugas masing-masing, dan antar jabatan ini tidak boleh overlap, tumpang tindih. Manajemen tidak seperti pedagang sate yang dimulai dari memotong ayam, membersihkan ayam, kemudian tusuk sate, bakar, sampai ngitung uang, sampai kemudian bawa pulang gerobak, semuanya sendirian. One man show itu bukan organisasi, bukan kalam, karena semuanya di satu orang. Tapi jika bicara organisasi, bicara manajemen, maka pasti ada jabatan-jabatan struktur yang masing-masing punya tugas sendiri-sendiri. Dan masing-masing jabatan ini, fi'il, fa'il, maf'ul bih, dan lain sebagainya, mubtada, khobar, dan lain sebagainya, itu ada aturannya. Dan jika tidak sesuai aturan, maka dianggap salah. Misalnya harokatnya salah. Maka dalam kehidupan nyata, di organisasi, jika melanggar aturan, maka siapapun dianggap salah. Karena semuanya punya aturan.
baik itu aturan internal organisasi, AD/ART, maupun kode etik, maupun yang lain-lain, maupun berbentuk regulasi, hukum positif di Indonesia misalnya. Jadi siapapun yang melanggar pasti dianggap salah. Nah, struktur kata tadi yang masing-masing punya jabatan kata, lafadz yang murakkab itu masing-masing punya ketentuannya. Misalnya, mubtada harus dibaca rafa, fa'il harus dibaca rafa. Ketika dibaca nasab maka jadi salah. Maf'ul bih harus dibaca nasab. Jika ada yang baca rafa atau hafad jer, maka jadi salah karena tidak sesuai dengan aturannya, tidak sesuai dengan ketentuannya. Nah, maka siapapun yang menjadi bagian dari organisasi harus mentaati aturan, aturan internal maupun hukum positif, regulasi yang ada. Begitu sahabat setia. Al-mufidu yang memahamkan, artinya lafadz yang diucapkan, yang tersusun itu yang sesuai dengan strukturnya masing-masing itu harus memahamkan, logis. Jadi kalimat disebut kalimat jika diucapkan, jika ditulis, yang membaca, yang mendengar faham. Kalau kita kaitkan dengan organisasi, maka program-program kita ketika ditawarkan, ketika diajukan itu logis, masuk akal, orang paham, maka kita buat program yang logis. Kita buat program yang masuk akal. Kita buat program yang tidak terlalu muluk-muluk, tidak terlalu tinggi, yang sulit dijangkau, tapi yang measurable, yang bisa diukur. Suksesnya bagaimana? Ada ukurannya. Jadi ini penting kita pahami. Jadi ilmu nahwu kita hubungkan dengan teori atau konsep manajemen organisasi. Ini penting siapapun kita. Semuanya harus logis, semuanya harus masuk akal, programnya bisa diukur, kesuksesnya bisa diukur, dan sekali waktu boleh kita berpikir out of box. Misalnya, tentu kita tidak lurus-lurus saja, lugu begitu saja, tidak. Sekali waktu out of the box. Nah, ini dalam ilmu nahwu juga ada yang disebut dengan isim ghairu munsharif misalnya. Itu i'rabnya berbeda. Jika dibaca khafd, dibaca majrur, malah tandanya fathah. Padahal umumnya kalau dibaca khafd ya tandanya kasrah. Ini malah fathah. Nah, ini out of the box. Ini bagian dari manajemen. Jadi seorang pemimpin atau anggota organisasi sekalipun, atau siapapun yang bekerja di dalam sebuah lingkungan organisasi, maka sekali waktu boleh berpikir dengan cara out of the box. Kemudian yang terakhir, bil wad'i, disengaja. Apa artinya disengaja? Jadi tidak seperti orang ngelindur, tidak seperti orang ngelindur mengucapkan, kalimatnya bisa dipahami, bisa didengar dengan jelas, siapapun yang mendengar juga tahu isinya apa. Cuma ketika mengucapkan dia ngelindur, tidak sadar. Kita kaitkan dengan organisasi, bahwa semuanya harus terencanakan, semuanya harus planning, semuanya harus ditata, semuanya harus terlibat aktif. Jadi disengaja. Ada satu prestasi di tahun ini, besok lagi tidak, besok lagi berprestasi, tidak berprestasi lagi. Artinya tidak ada continuity di situ. Itu bisa dikatakan bahwa itu tidak terencana. Jika terencana, maka prestasinya akan stabil minimal. Atau bahkan bisa naik grafiknya. Jadi itu, sahabat setia Jernih Hati TV yang dimuliakan oleh Allah, konsep manajemen berbasis ilmu nahwu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan selalu sehat, mudah-mudahan selalu bahagia, maka jangan lupa bahagia. Selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita,
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.